Yo, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga altcoinnya itu adalah Phil, teman-teman. Karena Phil udah berapa kali di request, jadi ya udah hari ini gilirannya Phil dulu. Dan ya, welcome back ke $50.000 lagi Bitcoin ya. Bitcoin udah balik lagi ke $50.000, teman-teman. Di sini kita bisa lihat Fear and Greed Indexnya udah di level 72, which is ini greed. Biasanya makin orang-orang makin greedy, biasanya harusnya lebih makin hati-hati, teman-teman. Nah, apalagi udah masuk ke yang warna hijau pekat ini. Cuman kita nggak akan bahas itu lebih lanjut. Kita akan bahas untuk si Bitcoin dan juga Phil untuk hari ini. Kemarin ada pembahasan untuk Chainlink, Sui, Render dan juga Doge gitu ya. Dan ya, tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoinnya. Jadi ini adalah pembahasan kemarin. Ya, di video kemarin ini. Jadi di Bitcoin kemarin memang ada potensi nih. Ya, akan visit ke swing high terakhirnya dia. Namun yang kita lihat adalah dia malah break, teman-teman. Yaitu dia mampu break dan closing tadi pagi itu di atas level area 49.100-an dolar. Ya, udah mampu break dari area situ. Dan posisinya di high set itu testing sampai 50.400-an dolar. Nah, posisi sekarang ini lagi adanya sedikit rejection, kita bisa lihat nih. Adanya sedikit rejection. So, kalau misalkan teman-teman mau lihat next targetnya di sekitar 51 sampai 52.000 dolar. Ini udah deket banget dan dia lagi testing di psikologis level di 50.000 dolar. Apakah benar-benar untuk mampu dia break dari level area 50.000 dolar ya untuk ngetes ke 52.000 dolar. Tapi kalau misalkan let's say dari area sini ya, dia nggak mampu untuk lanjut naik, maka yang perlu kita perhatikan adalah atau yang dipertimbangkan ya untuk retracement dulu. Yang sebelumnya resisten become support. Nih, saya tandain dengan warna hijau deh, teman-teman. Ya, ke area sini dulu. Ya, jadi ketika memang nanti at least dia adanya retracement terlebih dulu, ya ini bisa dipantau sekali lagi mungkin untuk dia lanjut rally lagi, lanjut naik lagi. Ya, teman-teman. Ini untuk bullish skenario-nya lah. Ya, kalau the best-nya apa ya? Udah dari the best-nya dari sini ya udah lanjut naik aja, teman-teman. Bahkan mampu break dari 52.000 dolarnya. Ya, cuman balik lagi mungkin buat teman-teman yang belum ya re-entry lagi, belum beli lagi, ya ini bisa menjadi area pullback atau retracement-nya dia yang bisa dipantau sama teman-teman di sekitar 46.800, 47.800 dolar, sekitar area ini dulu terdekat. Karena sebelumnya ini kan SNR Bitcoin ya secara daily strong area juga dan udah mampu di break. Ya tinggal kita lihat aja dia retracement di kisaran situ apakah benar-benar kuat atau tidak. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya teman-teman. By the way ini secara daily ini coba kan saya geser sedikit. Kita ambil dari swing low terakhir di sini. Ya, di sini swing low-nya waktu dia create base sebelum dia lanjut naik rally lagi ya ke swing high-nya. Ya, kita bisa dapetin ya nih retracement atau Fibo 0,3-nya di area box hijau. Nah, jadi memang di sini ada converse of support dan juga next-nya lagi. Ya, ini coba akan saya highlight atau saya tandain deh ya pakai rectangle ini aja. Nah, ini ya di retracement atau Fibo 0,5 di sekitar 46.000 dolar. Lebih bawahnya lagi di sini. Ini coba saya extend sedikit, nah adjust sedikit di sekitar 45.000 dolar ya. Jadi kita bisa lihat juga secara SNR dapat, ada di situ juga golden ratio dan ya tinggal dipantau bersama-sama ketika dia ada retracement di situ ya untuk di follow up untuk lanjut naik si Bitcoinnya. Ya, jadi bisa diperhatikan atau dipantau beberapa area sini dan jangan dilupakan juga teman-teman. Biasanya menjelang halving adanya satu retracement atau koreksi lagi. Ya sebelum nanti akhirnya mungkin dia perlahan naik sampai bull run dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya ketika dia retracement ke beberapa area tadi terdekatnya bisa dipantau atau menjadi bahan pertimbangan di antara tiga area ini ya untuk mungkin teman-teman buyback lagi dan lain sebagainya untuk spot account. Gitu ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman di range 45.000, 46.000 atau bahkan di 47.000 dolar ya. Jadi itu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Minimal kalau kita lihat untuk secara time frame 4 jam ya di sini udah clear ya. Ini area beberapa kali dia grab liquidity yang benar-benar akhirnya mampu di break and retest ya. Kita bisa lihat di sini. Sebentar pertama kali adanya rejection. Kemudian dia mampu break ya di sini. Dia mampu break, retest, lanjut naik lagi. Nah, untuk posisi kalau kita lihat secara hourly, ini adalah area terdekatnya, teman-teman, untuk si Bitcoin yang di sini. Nah, ini previous high-nya di sekitar 48.800-an, 49.000 dolar ya. Minimal area ini harus mampu di retest dengan baik sama si Bitcoin, retest dengan baik untuk dia lanjut naik.
ngejar 52.000 dolar. Oke, kita lihat juga untuk secara time frame 4 jamnya, bahkan di sini beberapa kali mendapatkan rejection nih. Ya tuh. Oke, di sini beberapa kali bikin tail candle yang menandakan memang di situ adanya selling pressure. Ya, dan buyer belum benar-benar mampu ngangkat lagi harganya. At least kalau kita dapat retracement ya ini dulu terdekatnya, ya. Atau kalau misalkan lebih dalam bagaimana, Bro? Kalau misalkan dia retrace lebih dalam, ya pertama dia breakdown dulu aja ke previous high-nya di sini, dia breakdown untuk testing lagi nih. Ya, ke area 47.400-an, 47.800-an dolar ya. Ini menjadi next area target ketika memang dari area sini dia breakdown, teman-teman. Ya. Jadi palingan ini dulu aja yang diperhatikan. Either dia dari area sini dia retracement aja ke previous swing high-nya untuk lanjut naik, atau dia breakdown akan testing lagi ke sini. Ya. Jadi ini bisa dipantau mungkin untuk di lower time frame-nya seperti hourly time frame. Ya, paling kurang lebih seperti ini untuk si Bitcoin secara daily maupun hourly. Ya, jadi bisa di follow up lagi untuk mungkin teman-teman yang mau lihat, oh dia retracement ke kisaran berapa, Bro? Target-targetnya ini dulu aja dipantau. Ya, kalau ini jebol juga next berapa, Bro, di sini? Nih. Ya, ini di sekitar 45.900 sampai 46.300 dolar. Ya, jadi sekali lagi bisa dipantau beberapa area tersebut. Mungkin buat teman-teman yang mau memanfaatkan lah area-area terdekat untuk si Bitcoin. Minimal untuk Phil sendiri ini kita lihat ya, dia sempat nge-spike waktu pertama atau awal-awal ini ya. Phil itu sampai di 411 dolar, teman-teman. Gila banget Phil. Dia drop, ya bikin tail candle panjang ini secara monthly ya. Naik lagi, pump lagi ini sampai 238 dolar. Kemudian dia ini pada kapan ya? April 2021. Kemudian dia perlahan mengalami penurunan. Ya. Kemudian di bottom price-nya itu sebentar nih. Ini coba akan saya tandain dulu ya di sekitar area berapa. Nah, di sini. Di warna kuning ini itu di sekitar 2,6 dolar sampai 3,1 dolar, teman-teman. Ya, ini adalah lowest price-nya, dan akhirnya ini perlahan dia mencoba mengalami kenaikan atau ya mencoba reversal lah, teman-teman ya. Cuman overall-nya dia masih satu aja nih di range area sini. Tuh. Dia masih satu aja, belum benar-benar atau bisa dibilang kemana-mana lah untuk harga sivil. Masih cenderung murah, teman-teman. Dia bermain di range let's say dari bottomnya kan 2,6 dolar, kemudian teratas itu di sekitar 8 dolar. Jadi memang masih di range 2,6 sampai 8 dolarannya. Masih di tengah-tengah nih, 5 dolaran ya. Jadi ini posisi masih di tengah-tengah. Mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi Phil gitu ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan karena memang pertama harganya masih murah, belum terbang atau bagaimana gitu ya. Kita bisa lihat juga bahkan di high share itu 200 dolar ke atas, 200 sampai 400 dolar. Jadi gainnya itu nggak main-main untuk Phil kalau memang dia benar-benar mampu take out untuk ngejar ATH sebelumnya gitu ya. Cuman kalau kita pantau lagi secara daily-nya, teman-teman, nih sebentar, secara daily-nya kita bisa lihat dia benar-benar coba bertahan di atas EMA 200 nih. Beberapa kali dia testing, ini bertahan, ya ini bertahan. Nah, posisi saat ini adalah walaupun dia udah mengalami pemantulan dari EMA 200, ini adalah area SNR sebelumnya. Ya, ini coba saya tandain dulu. Nah, di sini tuh, teman-teman. Ini kita bisa lihat jelas banget ini adalah area SNR sebelumnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk Phil, dia harus mampu ya, break dari area sini ya untuk retest lanjut naik lagi. Ngejar area berapa, Bro? Ngejar area berapa di sini? Nah, ini. Itu di sekitar 6,2 sampai 6,5 dolar untuk Phil sendiri. Ya, next area targetnya. Ya, tapi kalau misalkan dari area sini aja dia gagal untuk ngebreak lanjut naik lagi, maka dia akan visit lagi ke EMA 200 atau mungkin saya highlight aja ya, teman-teman di sini. Ya, ini adalah lowest price-nya sebelumnya menjadi support resistance juga nih. Pada pergerakan sebelumnya ini sekitar 4,7 sampai 4,9 dolar. Ya, jadi balik lagi ini menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman secara daily-nya. Ya, kalau dia gagal untuk mampu reclaim area ini, maka possible untuk dia malah terbreakdown lagi ngetes ke lowest area atau SNR di bawahnya dia untuk si Phil ini sendiri. Ya, dimana terakhir kali kita bisa lihat rejection crash terjadi, retracement gitu ya, lanjut turun lagi, kemudian posisi sekarang ini sedang mencoba untuk ngebreak. Ya, di sisi lain Bitcoin itu lagi ngepam-ngepamnya gitu ya. Phil belum benar-benar adanya
penguatan yang lumayan signifikan kita lihat, dimana memang bisa dibilang Bitcoin season juga sih. Cuman kalau misalkan nanti Bitcoin malah adanya rejection strong, ya sekali lagi bisa diperhatikan atau diwaspadai untuk altcoin bisa aja mengalami penurunan lebih lanjut yang lebih dalam gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk Phil dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video sama profit.